Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan rizqan halalan thayyiban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Rawahu Tabarani. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan para dewan juri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta seluruh peserta dalam Festival Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Bank Indonesia. Semoga dengan adanya festival ini menjadikan selalu popularitas, menjadikan seluruh anak bangsa, menjadikan seluruh konten-konten yang baik, menjadikan seluruh umat menjadi semakin lebih baik dan arif dan bijaksana. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang kami hormati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami membahas tentang pentingnya mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, rizqan halalan thayyibah. Ayat ini mengatakan rizqan, yaitu rezeki, halalan thayyibah. Halalnya dulu baru yang baiknya. Akan tetapi terlalu banyak orang mencari rezeki di dunia ini pada umumnya mengutamakan yang baiknya dulu ketimbang daripada yang halalnya. Padahal Al-Quran telah mengatur bahwa hidup ini perlunya mencari rezeki yang halal dan thayyibah, sebagaimana dalam prinsip-prinsip berdasarkan ekonomi dalam pandangan hukum Islam. Dan ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat At-Tabarani. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki adalah wajib bagi setiap orang muslim. Rawahu Tabarani. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami ingin menyampaikan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kita rezeki dari segala arah yang tak disangka-sangka. Makna yang keduanya, Allah memberi kita rezeki dari segala arah, tapi Allah tidak pernah berhitung. Tetapi kenapa kita ini sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah, terlalu tinggi perhitungan? Buktinya apa? Baru-baru ini banyak orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan kita tahu secara bersama betapa banyaknya orang yang antri, betapa banyaknya orang yang antri untuk melaksanakan ibadah umrah, banyaknya orang yang antri untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi hanya sedikit kita melihat ada orang yang mau antri, bahkan mungkin tidak ada orang yang mau antri untuk mengeluarkan zakatnya, untuk mengeluarkan infaknya, untuk mengeluarkan sedekahnya. Padahal rezeki itu ibarat ikan. Ikan itu ada yang namanya ikan besar, ada juga yang namanya ikan kecil. Ikan yang besar, sebesar-besarnya itu ikan, maka pasti ada tulangnya. Dan sekecil-kecilnya ikan, pasti akan ada dagingnya, pasti ada juga dagingnya. Apa maknanya? Kalau ikan besar kita makan, pasti tidak bisa dimakan dengan tulangnya. Beda dengan ikan kecil, di saat kita ingin memakannya, kita makan dengan tulang-tulangnya. Apa maknanya? Salah satu maknanya dari perkataan ini, bahwa setiap orang yang banyak hartanya, itu tidak bisa dinikmati secara keseluruhan. Itulah ikan besar, bisa dimakan, tetapi tulangnya kita tidak bisa memakannya. Maka tulangnya itulah yang dimaksudkan dalam agama 2,5%. Begitu juga dengan ikan kecil, bisa dimakan secara keseluruhan dengan tulang-tulangnya. Maka begitu jugalah orang yang hidup di dunia ini, yang hidupnya hanya pas-pasan, hidupnya dalam keadaan fakir dan miskin. Apa yang ingin mereka keluarkan, sedangkan mereka saja ingin diberi. Olehnya itu, dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada kita semua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi ingat, sebagai kesimpulan kami, bahwa silahkan kita menolong orang tanpa terkecuali. Tapi ingat, jangan menolong orang karena manusianya, tapi menolonglah karena Allah.
Kapan kalau kita menolong karena manusianya, pasti kita akan kepikiran, pasti kita ingin dibalas budi. Tetapi begitu banyak manusia yang di saat kita membantu mereka, mereka tidak tahu berterima kasih, sehingga kita sakit hati. Apa yang menyebabkan kita sakit hati? Karena kita membantu orang karena manusianya. Tapi coba kalau kita membantu orang karena Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun mereka tidak tahu berterima kasih kepada kita, kita tidak akan pernah kecewa karena ada Allah yang senantiasa Sami'un Basirun, senantiasa mendengar kita dan melihat hambanya yang begitu dekat kepada hamba-hamba. Pemirsa yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri, kami akan menyampaikan satu kalimat. Hiduplah seperti prinsipnya BI. Apa itu BI? Kebanyakan orang pahami BI adalah Bank Indonesia, tapi kami mengatakan BI adalah bersyukurlah Anda, maka hidupmu pasti akan indah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.